A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Abang kakak, ayah bunda yang baik, yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, yang telah memberikan kita nikmat Islam, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa duduk kembali sama-sama di sini untuk sama-sama belajar, seolah di waktu terbaik, di tempat terbaik, seolah di tempat yang diberkahi, di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Tentunya ini sesuatu yang patut kita syukuri, abang kakak, karena bisa jadi mungkin ada di antara kita keluarga kita, teman dekat kita yang saat ini Allah cabut sementara nikmat sehatnya, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin udah jauh-jauh hari direncanakan karena mengharuskan istirahat. Allah cabut nikmat sehatnya untuk sementara. Abang kakak, ayah bunda yang baik, yang dirahmati Allah, saya izin sebentar saja. Ini karena the power of Allahumma paksain kemarin yang saya bilang. Jadi di sini di pagi hari ini memang terasa betul gitu ya, panasnya kursi, apalagi ada abang-abang dan Bang Novan, tamu kawan-kawan dari kalangan artis, kemudian banyak juga para guru saya di sini. Jadi saya izin untuk duduk sebentar di sini untuk berbagi lah ya, untuk sharing dengan apa yang saya pahami. Abang kakak, sederhananya dalam hidup itu ada dua cara untuk kita merespon yang harus kita ingat-ingat betul gitu, yang harus kita pegang betul. Dua cara untuk merespon apa yang terjadi terhadap kehidupan kita, apa yang terjadi terhadap apa yang kita alami. Dua cara untuk merespon itu adalah sabar dan syukur. Kalau tidak bersabar, ya bersyukur, gantian gitu. Ada kalanya kita diharuskan bersabar, ada kalanya juga kita diharuskan bersyukur. Terkadang juga ada kalanya kita harus cari alasan gitu ya, untuk selalu tetap bersabar. Dan ada kalanya juga kita harus tetap untuk cari alasan untuk tetap bersyukur. Nah, sabar itu abang kakak, itu ketika kita bisa menahan ujian, biasanya ujian keburukan ya, yang terjadi mungkin di kehidupan kita,
Nah, syukur itu yang membuat nikmat kita ditambah oleh Allah. Syukur itu yang membuat kredit kita, saldo kita ditambah oleh Allah. Dan syukur itu sendiri tidak bisa ketemu, tidak bisa kita aplikasikan kalau dari diri kita sendiri tidak menentukan titik cukup. MTC ya, menentukan titik cukup dan syukur. Berapa banyak orang yang bisa bersabar terhadap ujian-ujian keburukan, Allah cabut nikmat sehatnya tadi kan ya, ditinggal oleh kawan baik, bangun bisnis gagal, jatuh, pailit ya. Kemudian berapa banyak orang yang bisa bersyukur gitu, terhadap apa yang udah Allah kasih, sekecil apapun itu. Bahkan mungkin yang kita sendiri anggap itu hal-hal yang memang simple gitu ya. Contoh mungkin bisa bangun subuh, mandi, sholat qobliyah subuh, sholat subuh, kemudian baca Quran, ikut kajian, kemudian pulang ke rumah, ketemu sama anak istri, bisa ketemu sama anak, bisa ketemu sama keluarga gitu ya, bisa berkumpul dengan orang-orang baik, melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Itu banyak Bang Kakak, banyak hal-hal yang udah Allah kasih kepada kita. Dan terkadang tidak sedikit juga orang yang gagal bagaimana cara mengaplikasikan rasa syukur itu. Kita nyampaikan, kita bilang itu bisa sabar, kita bilang sabar, alhamdulillah sabar, insyaallah sabar, alhamdulillah syukur, alhamdulillah, tidak apa. Kadang cuma apa yang kita lakukan itu kadang tidak mencerminkan dari kata-kata sabar dan syukur yang tadi kita ucapkan gitu. Kita lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah kasih gitu ya kepada diri kita di kehidupan kita, sehingga sampailah kita di fase sekarang ini, sehingga sampailah kita di umur yang sekarang ini. Kalau misalnya memang mau diingat-ingat gitu ya, itu banyak sekali ya Bang Kakak. Abang Kakak kemarin saya ada baca gitu ya, ada baca tulisan yang itu buat saya merenung lah gitu, yang buat saya diam gitu ya, flashback, lihat lagi ke belakang. Tulisannya itu tentang cerita tentang seseorang yang isinya itu muhasabah, introspeksi dengan apa yang udah dia lalui, dia jalani sampai di umurnya yang sekarang. Di situ itu umurnya di 40. Kalau saya lihat di sini itu macam-macam ya, variatif lah kayaknya. Kalau dari kayak Bang Dodi, Ustadz Haidir gitu ya, Ustadz Adam, ya 40 ke atas lah. Kalau saya Ustadz juga 49, insyaallah.
1 tahun lagi berarti emas ya, Indonesia emas ya. Ada yang umur 20 tahun saya lihat, 25 tahun, di sini 30, bahkan ada yang mendekati gitu ya usia 40 tahun. Saya izin bacakan ya, abang kakak, lumayan ini mempersingkat waktu. Ntar saya cari dulu. Judulnya Jejak di 40. Di usia 40, hidup menjadi refleksi penuh. Menapak jejak langkah di jalan yang sudah ditempuh. Waktu berlalu cepat seperti angin yang menderu. Menderu gitu ya. Mengajarkan kita arti dari segala yang berseru. Di masa muda dulu kita bermimpi besar dan jauh. Kini di 40, mimpi itu tak penting lagi untuk direngkuh. Setiap tawa dan air mata adalah pelajaran yang penuh. Menjadi dewasa, bijaksana, dan hati yang tak pernah keruh. Kenangan masa lalu terasa manis dan juga pilu, mengisi ruang hati dengan cinta yang selalu berpadu. Adalah sedikit ya cintanya. Di sini, di usia ini kita merenung dengan kalbu, mencari makna hidup di setiap detik yang berlalu. Syukur kepada Allah atas nikmat yang terus tumbuh, memberi kita kekuatan di setiap langkah yang ditempuh. 40 tahun berlalu, perjalanan tak pernah lusuh. Kini saatnya beramal dengan hati yang selalu patuh. Menjadi teladan bagi anak dan generasi yang penuh. Nah, ini generasi yang penuh ya. Penuh harapan, mungkin ya, penuh kreativitas. Silakan abang kakak. Ini kan sendiri ya, tafsirkan sendiri. Mengajarkan mereka tentang kebaikan dengan sabar yang tak luruh. Di usia 40 ini hidup semakin padu, menyatukan harapan dan doa agar selalu berlabuh. Renungan di usia ini adalah perjalanan yang mengalir sungguh, menjadi pribadi yang lebih baik dengan niat yang teguh. 40 tahun berlalu, hidup penuh dengan peluh, namun di setiap langkah pasti ada hikmah yang menyusul selalu. Tuh abang kakak, jadi usia 40 tahun itu sedianya menjadi titik balik bagi kehidupan seseorang. Usia 40 tahun itu adalah waktu yang tepat untuk introspeksi, untuk muhasabah, untuk merenung, diam sebentar. Umur 40 itu udah mulai harus tajam-tajam melihat diri kita sendiri, bukan malah sebaliknya gitu ya. Tajam-tajam melihat orang lain, ingat-ingat yang dulu, flashback, toleh ke belakang, nikmat yang udah Allah berikan sama kita. Bahkan begitu spesifiknya usia 40 tahun ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran di satu ayat di surah Ustaz Adam? Dah betul lah Ustaz Adam? Insyaallah. Di surah Al-Ahqaf ya, ayat 15. Silahkan abang kakak buka.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia anak itu berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim." Bapak kakak semua yang punya umur sudah capai 40 tahun ataupun sudah mendekati 40 tahun, bahkan sudah lewat gitu ya, ini ada doa khusus untuk orang yang sudah masuk di usia 40 tahun. Ayat ini sudah beberapa kali disampaikan gitu ya oleh Ayahman. Saya izin menyampaikan kembali sebagai renungan untuk muhasabah kita bersama dengan apa yang saya pahami. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Umurnya masih belum 40 tahun, yang umurnya masih 20 tahun, ini boleh ya, baca ini juga boleh. Yang umurnya 30 tahun bagus, baca ini bagus ya. Nah, kalau yang sudah 40 ke atas, yang udah menginjak 40 ataupun udah menginjak 40 tahun ke atas, ini wajib baca ini. Wa balagha 40 sana, dan dia sampai di umurnya, kata Allah, 40 tahun. Masuk di zona apa dia? Masuk di zona, Allah lanjutkan lagi, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi abang kakak umur 40 tahun itu udah zonanya belok kanan. Kalau kata Ayahman ya, udah zonanya belok kanan. Di umur 40 tahun itu udah harus belok kanan, begitu kata Qur'annya ya. Jadi kalau udah masuk umur 40 tahun itu masih ya gitulah ya, error
masih bengal gitu ya, masih nggak bisa nerima nasihat-nasihat kebaikan. Nah itu balik lagi lah ke diri pribadi, itu pilihan. Harusnya di umur 40 tahun itu udah mulai harus mikir ada perubahan gitu ya. Karena ya memang terasa Bang Kakak, mungkin Bang Dodi udah terasa gitu ya. Yang sebelumnya mungkin udah bisa nyemes bola voli gitu ya dengan yang menukik, menunjam gitu ya. Masuk di umur 40 tahun tuh udah mulai terasa kayak ada asam urat, asam pedas. Masuk di umur 40 tahun tuh leher udah mulai gitu ya, pegal-pegal gitu ya. Masuk di umur 40 tahun yang mungkin sebelumnya waktu umur 20 tahun, 25 tahun itu biasanya banyak bawa minyak wangi. Masuk umur 40 tahun yang di bawah itu minyak angin, insyaallah. Abang Kakak ya Bunda, 46 ayat 15 ini, Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, ini menggambarkan orang yang tahu diri. Ini menggambarkan orang yang punya adab, ini menggambarkan orang yang punya akhlak. Karena apa? Karena dia bukan cuma minta untuk dirinya sendiri, tapi juga ingat gitu ya. Ingat sama orang tuanya. Itu kenapa juga di Masjid Kapal Munzalan itu pilar dakwahnya yang nomor 1 itu birrul walidain. Abang Kakak, Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, ini simbol bahwasanya zonanya itu harus sudah berpindah. Zona yang sebelumnya itu mungkin zona yang meminta, ya Allah, hamba ingin ini, ya Allah kabulkan ini, ya Allah. Zona yang selama ini mungkin lebih kepada belum bisa nerima gitu ya, lebih seringnya mengeluh, ya Allah kenapa hamba dapatnya ini, ya Allah, padahal hamba pengennya begitu, ya Allah. Nah, masuk di zona 40 ini Allah bilang Rabbi auzi'ni. Allah bilang coba ingat-ingat lagi. Coba flashback lagi dengan apa yang udah aku kasih, kata Allah. Dengan rezeki yang sudah dikasih, bisa bernafas, dikasih nikmat sehat, punya keluarga, punya istri, punya anak gitu ya. Walaupun ya gitulah pokoknya. Punya anak, orang lain mungkin untuk dapat anak itu perlu penantian yang panjang, bahkan mungkin program bayi tabung. Nah, ini kita punya gitu, dikasih rezeki yang berkah, dikasih rezeki yang berlimpah. Nah, kalau sebelum mencapai ataupun masuk di umur 40 tahun sudah Allah berikan rezeki gitu ya, yang berkah, berlimpah, kemudian bisnisnya lancar gitu. Nah, itu lebih wajib lagi untuk bersyukur. Makanya doa ini tidak cuma untuk yang di umur 40 tahun, yang umurnya 20 tahun, 30 tahun ini bagus gitu untuk dibaca, jadikan prinsip gitu. Nah, kata Allah, kalau kau bersyukur dengan yang sedikit ini, maka kau pasti bisa mensyukuri dengan nikmat yang lebih yang aku kasih. Nah, masuk zona syukur, mengingat nikmat-nikmat yang udah Allah berikan gitu ya. Alhamdulillah punya rumah walaupun masih kontrak. Alhamdulillah jadi orang yang pas-pasan gitu ya. Pas ada pengen berjalan, pas ada kendaraan, Allah mudahkan, Allah lancarkan setiap urusannya. Itu banyak sekali, abang kakak. Jadi lanjut, wa ala walidayya, kita juga diajarkan gitu. Kita diajarkan untuk ingat sama
orang tua. Kita diajarkan untuk ingat sama nikmat yang sudah Allah berikan kepada orang tua kita, nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita lewat wasilah orang tua kita. Karena sampai sejauh ini ya Bang Kakak, dengan pencapaian, dengan raihan kita di umur yang sekarang, insya Allah itu ada doa orang tua kita yang selalu memudahkan kita. Ada doa ibu, ada doa ayah, apalagi yang orang tuanya masih lengkap gitu. Itu ya kurang apa lagi untuk jadi alasan untuk bersyukur. Nah, setelah tadi kita ingat nikmat sama Allah, ingat sama orang tua tadi kan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Ini di umur 40, masuk di umur 40 kita udah tidak bisa santai-santai lagi gitu. Udah tidak bisa lagi jadi kaum rebahan. Bukannya malah di umur 40 tahun itu kita malas-malasan, kita tidak bisa kayak gitu. Allah sampaikan di sini, bergeraklah. Jadilah orang yang produktif. Lakukanlah banyak kebaikan-kebaikan. Jadi makin di umur 40 tahun ini makin berkincah. Kata Toya ya, ada Tok Haji juga. Di umur 40 tahun ini makin semangat gitu untuk nambah kebaikan-kebaikan, dan itu semuanya untuk apa Bang Kakak? Golek sangu mati. Dan itu juga tidak lama, karena cuma sampai mati. Selanjutnya wa an a'mala sholihan tardohu. Kata-kata tardohu di sini Abang Kakak menunjukkan bahwasanya kita dalam beramal soleh itu harus benar, harus benar niatnya, benar juga caranya supaya bisa jadi amal soleh yang diterima, dan tidak cukup sampai diterima, tapi juga diridhoi oleh Allah. Karena ada juga amal yang salah gitu. Ada amal yang salah gitu. Wa an a'mala sholihan tardohu menjelaskan kepada kita bahwasanya penting sekali untuk kita memperbaiki niat, meluruskan niat, kita bersihkan hati gitu ya. Supaya amal soleh kita ini bukan hanya amal soleh yang diterima, tapi juga diridhoi oleh Allah. Karena diterima saja tadi tidak cukup. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya, dia itu flownya. Ingat nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kemudian ingat juga kedua orang tua kita, habis itu produktif, beramal soleh, berkincah untuk golek sangu mati. Nah, setelah amal soleh yang diridhoi Allah itu, selanjutnya Allah bilang wa aslihli ya Allah, perbaikilah hamba ya Allah, betulkan hamba ya Allah, hamba dulunya error ya Allah, hamba dulunya kacau ya Allah, perbaiki hamba ya Allah, untuk selalu konsisten produktif, untuk selalu konsisten berbuat, untuk selalu konsisten melakukan kebaikan-kebaikan. Lanjut, doa ini ditutup gitu ya, ditutup dengan kalimat inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ya Allah, ini tubtu ilaika itu ya Allah, aku udah tidak mau lagi ya Allah
nakal. Ya Allah, aku pengen taubat dengan sebenar-benarnya taubat ya Allah. Ya Allah, dulu aku nyangkut riba ya Allah. Ya Allah, perbaiki hidup aku ya Allah. Ya Allah, yang zona yang sebelumnya itu ya mungkin kacau, doa ini ditutup, kita minta untuk benar-benar berubah gitu ya. Udah tidak mau lagi nakal, udah yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang dimau oleh Allah. Itu abang kakak banyak gitu ya, banyak sekali nikmat-nikmat oleh Allah berikan sama kita, yang itu mungkin senantiasa sebenarnya harus kita jadikan pegangan gitu ya, untuk jadi alasan untuk kita bersyukur, untuk kita bisa sampai di fase yang sekarang. Terlepas dari apa yang sudah kita raih gitu ya, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita mau, walaupun tidak sesuai dengan yang kita inginkan, saya izin Ayahman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan kalimat ya mungkin harapan-harapan, mimpi-mimpi besar kita itu belum kita dapatkan, belum terwujud, ya mungkin karena belum ada rasa syukur gitu ya terhadap apa yang sudah kita dapat, nikmat-nikmat yang sudah kita dikasih oleh Allah kepada diri kita sejauh ini oleh Allah. Karena apa? Karena sejauh ini kita harus punya kesadaran, sejauh ini ya ini yang paling jauh gitu. Baik abang kakak, alhamdulillah ya, guru udah datang. Saya cuma pembuka, saya tidak tahu abang kakak dapat apa. Semoga mungkin ada beberapa gitu ya yang bisa jadi renungan bersama, yang bisa jadi bahan untuk kita sama-sama muhasabah gitu, untuk kita ke depannya. Baik, saya cukupkan. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke. Tadi? Yuk. Bagus dah. Iya. Mati. Yang TikTok. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang muda, di dunia ini ada yang namanya skala prioritas. Pernah dengar? Jadi ada penting, ada mendesak, ada sangat penting, ada bahkan di level urgent atau darurat. Pak Banjir cerita tentang umur 40. Banyak juga yang umur 40 itu masih hidup. Dulu saya pernah bilang, An-nasu niyamun
Apa? An-nasu An-nasu niyamun. niyamun. Idza matu intabahu. An-nasu niyamun. Idza matu intabahu. Manusia itu tertidur. Pulas sekali tidurnya. Idza matu intabahu. Begitu sampai kematian atau malaikat maut menjemput nyawanya, dia baru sadar, "Loh, aku di mana?" Ada mendesak, penting. Ada yang urgent. Ada skala prioritas. Maka waktu baginda Rasulullah SAW sedih, difitnah oleh orang kafir Quraisy dengan mengatakan, "Hai Muhammad, Tuhanmu meninggalkanmu." Apa buktinya? Oh, malam ini memang meninggal. Masya Allah. Pengen terus sebenarnya nih. Bahasa tubuh. Udah cukup dah. Oh, udah cukup dah. Panas kawan. Sengaja apa? Sengaja dia lambat-lambat baca puisinya kan? Baca puisi kan baca tadi tuh? Begitu nyebutkan ayat bagaimana Sa'adam katanya. Loh, Sa'adam di-mentionnya. Betul juga sih. An-nasu niyamun. Ayo sama-sama. Idza matu intabahu. Idza matu mata yamutu, matu. Mati secara banyak dengan jumlah yang besar. Intabahu. Ma makna intabahu? Intabahu artinya baru sadar, baru kaget. Jadi hairan, apa? Hairon tulisannya ya. Ya kan, betul kan? Hairon kan? Hairon itu terheran-heran. Kok iso gitu loh. Itu bahasa Arab. Hairon itu bahasa Arab. Betul lah Ustaz Fanani? Haironun kan? Kita bingung gitu. Orang yang umur 40 masih party-party, masih dansa-dansa, oh dansa udah enggak ada sekarang ya. Apa masih clubbing-clubbing. Itu kita mungkin ngelihat dia hairan, apa? Lo kok bisa umur segini masih gatal gitu loh. Tapi dia juga ngelihat kita, ngapain bro masih muda sudah ke masjid? Nantilah nunggu udah tua. Masa bisnis ngambil margin hanya untuk menegakkan tulang punggung? Nggak realistis bro, gitu kira-kira Ustaz. Jadi orang ngelihatnya aneh, kita pun ngelihat dia hairan. Paham kira-kira? Ganteng-ganteng nggak selingkuh ngapain gitu loh. Selingkuh. Balik lambat ya, hilang dia. Nggak selingkuh. Jauh lah, jauh. Jauh lah dia. Dia foto sama kita. Kalau kita kan ajak foto tuh misalnya, oh ini foto sama Ustaz. Enggak, kalau kawan kita tuh foto untuk perpanjang visa. Foto itu untuk memperpanjang visa, ya kan? Apalagi kalau misalnya bisa voice note, bisa video, wah itu makin panjang visanya tuh. Seminggu lah langsung. Jadi ada yang namanya skala prioritas. Apa? Sekarang abang kakak, akhirat yang tadi saya cerita Nabi Muhammad pernah sedih waktu istri beliau meninggal, paman beliau meninggal, disebutkan oleh orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Allah meninggalkan Muhammad. Di surat Ad-Duha ada kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hai Muhammad, Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Wadduha. Kapan saya dengarkan Ad-Duha ya? Jarang, lama saya tak dengar Ad-Duha. Tiba-tiba saya sholat di mana kemarin tuh, imamnya tuh baca Ad-Duha. Saya bilang, lama dah saya tak dengar ayat ini. Karena ayat ini kurang familiar di Munzalan. Padahal ini salah satu ayat yang saya paling suka karena inspirasi saya merintis GIB itu ada di ayat ini. Hah? Ayat? Baper ya. Wadduha, demi waktu duha. Walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini jangankan
Nabi Muhammad. Wakil pengasuh biasa baper gak? Ada wakil pengasuh yang suka baper tuh. Tapi udah lama mati alhamdulillah ya. Sifat buruknya maksudnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi selevel baginda Rasulullah SAW itu sempat terganggu juga suasana hatinya dengan mengatakan, kok Allah begini sih gitu. Ngapa istriku dan orang yang aku sayang yaitu pamanku meninggalkanku, wafat meninggal. Itu kan amul huzni kan disebut dengan tahun kesedihan. Dan waktu itu firman Allah, Al-Quran tidak turun abang kakak. Sempat beberapa bulan tuh pending, tidak turun. Sedih lah. Selama sekian puluh tahun ayat Quran turun. Ada waktu Quran tidak turun-turun. Ya biasa kalau bahasa gitu tuh. Biasa kita WA, terus hari ini tidak kena WA gitu. Tidak di-mention. Baper lah, apa? Baper gitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Umur 40 yang tadi diceritakan oleh Bang Banjir, disitulah menegaskan SP, skala prioritas. Abang kakak, Allah bikin umur kita tuh bertambah atau berkurang sebenarnya? Ayo, jawab. Berkurang abang kakak. Makin dekat dengan kematian atau makin jauh? Makin dekat. Bikin skala prioritas abang kakak. Usikum wa nafsi bitaqallah. Ini ada hubungannya tidak sama akhiratku? Maka kemarin saya bilang amalan orang tua apa? Pensiunan, apa? Pesantren, santri, menanti, husnul khotimah. Pensiunan. Singkatan dari pesantren, santri, menanti, husnul khotimah. Apa amalan nomor 1? Istighfar. Amalan nomor 2? Memaafkan. Udah tua, kemana-mana bawa minyak angin. Koyok sini, situ, ya kan? Tempel semua dah. Macam ban bocor. Ya kan? Koyok sana, koyok sini. Ngapain masih nyimpan dendam? Masih inyong ora sudi sama siapa? Selesaikanlah urusan dendam-dendam tuh. Maafkan, mudah-mudah memaafkan, ya kan? Berdamai. Mari ngasih tahu sama kawan-kawan. Kenapa saya datang? Saya bilang, saya pergi ke suatu tempat. Saya cerita sama beberapa orang. Kenapa saya datang? Saya bilang, ada pesan Allah, ada firman Allah. Kalau saya sekarang bikin skala prioritas, kenapa saya harus melakukan ini? Misalnya ini kebaikan, ini perintah Allah dalam Quran kan? La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa saya harus lakukan? Satu, perintah Allah. Apa? Yang kedua, meneladani Rasulullah. Selesai, case close. Rasulullah memaafkan enggak? Rasulullah memaafkan. Rasulullah meminta maaf enggak? Berarti mentaati perintah Allah dan jadi kakak-kakak, abang-abang yang hari ini rumah tangganya mungkin terasa agak apa maksudnya? Anyep gitu. Apa? Hambar. Rumah tangga yang apa? Pokoknya gitulah, yang penting enggak cerai gitu aja lah. Tak ada rasa hambar gitu. Itu salah satu obatnya adalah memaafkan dan minta maaf. Tak ada cara lain. Belajar abang kakak, lawan ego itu. Ego itu kan kalau ditambah dengan Plat Jakarta atau Bang Reddy apa? Ego Plat Jakarta. Lama kali, udah akhir tahun bulan ya. Masih loading ya. Belum paham. Oh iya. Oh itu sih udah biasa kalau itu. Dia bisa ketawa tapi enggak paham, Bang. Ego Plat Jakarta, buang. Karena ego itu an-nafsu katifli. Dia kayak budak kecil gitu. Kalau diikutkan, dia dilajakkannya sekalian. Maka anak kecil itu kasih tahu, ini salah nak, ini benar. Ini boleh, ini enggak. Dia kalau ikutkan dia tuh, mau minta permen terus. Ya kan? Anak kecil coba tengok. Minta permen enggak? Saya karena dipesankan sama Wawa, anak kecil tuh kata Wawa, dia enggak tahu apa-apa, belum paham. Kita orang tua yang ngasih pemahaman. Namanya budak kecil, pasti minta yang enak, bukan minta yang baik. Minta yang enak, bukan minta yang benar. Permen karet, misal gitu. Apalagi es krim. Awal-awal mungkin oke lah kasih permen, kasih es krim. Tapi lama-lama kita panggil, diajak ngomong. Nah, es krim tuh sayang, enggak baik nah. Pemanis buatan, nanti giginya bolong, giginya ompong. Ajak ngobrol, kasih tahu. Gitu juga dalam dakwah.
Jadi kalau orang yang suka ceramah-ceramah yang lembut-lembut, tidak manis-manis, berarti masih udah kecil, kan ceramah permen yang diambilnya. Ceramah apa? Ceramah permen. Cangcimen. Apa? Ceramah panjang isinya permen. Ya, pujian, semangat, motivasi, enggak salah. Tapi Islam enggak cuma pujian, enggak cuma berita bahagia. Memang ada waktu-waktunya cekek sedikit. Kepet palanya, ketuk, pak gitu. Dengar dah, gitu loh kira-kira. Ada enggak waktu-waktunya gitu di SMK? Ada? Kenapa kita masih bertahan? Oh, perempuan, kadang-kadang gitu kan, saya tuh. Mana perempuan mana? Dengar dah. Pernah dengar kayak gitu, Kak? Kok masih datang? Saya kira jerak gitu loh. Hah? Kan ada kena panggil-panggil tuh kan. Kena tunjuk biasa kan. Saya kadang-kadang nonton video, garang juga. Terus budak-budak belum tahu, tentu ikut-ikut pula. Saya bilang kita jangan coba-coba. Pelan dulu. Ada tegas. Bukan keras. Ngasih tahu jalurnya. Ini hitam abang kakak, ini putih, ini do, ini don't. Ini boleh, ini enggak. Ayo, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Abang kakak skala prioritas mendahulukan akhirat lebih dari segala-galanya. Perlu perencanaan, perlu ikhtiar maksimal, totalitas, all out, apapun itu namanya, ya kan? All out segala macamnya. Tapi penting sekali untuk kita tentukan, apakah ini ada kontribusi untuk sangu mati saya? Apakah ini membawa saya nanti selamat di akhirat? Karena memang akhiratlah tempat saya berlabuh. Karena kita masih di alam yang nomor 2. Makanya kalau untuk dunia ini abang kakak, kalau memang ini masih urusannya cuma dunia sereceh itu, ya udah santai-santai aja. Maksudnya santai itu bukan berarti tidak dilakukan ya. Saya bilang tadi, saya bicara skala prioritas. Tapi kalau memang ini berkontribusi sama akhirat kita, dalam rangka golek, sangu, mati, bekal akhirat kita, apakah itu sedekah jariyah, apakah itu ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat darinya, dengan waladun soleh yad'ulahu, itu gaspol abang kakak. Bekincah kalau bahasa orang Pontianaknya apa? Bekincah is, what is the meaning of bekincah? Do you understand? Nah, bekincah is biar cepat asal selamat. Daripada lambat masuk neraka. Coba dilihat. Jadi mas, kalau yang selain orang Pontianak, bekincah is apa mas Jerry? Udah belajar, udah saya kasih ijazahnya dah. Awas. Biar cepat asal selamat. Jadi ngebut, pit stopnya nomor 1. Podium nomor 1. Itu namanya bekincah. No delay. No nanti-nanti. Kalau bahasanya Pak Yai Syukri, no time for ecek-ecek gitu. Benda-benda yang sudah tidak terlalu penting dan tidak ada urusan sama. Tapi dia bukan berarti tergesa-gesa, enggak apa enggak. Bekincah tuh penuh perhitungan. Perencanaannya matang. Perencanaannya terukur, terstruktur. Dia oke, ini larinya lari panjang. Kayak kita lari maraton, abang kakak. Kan pasti ngatur nafas, ya kan? Kan sering lari kan? Dari kenyataan maksudnya. Gendang kalau bahasa Jawanya. Ndang-ndang kalau bahasa Bu Sukri itu. Ndang-dango. Ayo, hurry up. Let's go gitu loh. Udah bukan waktunya lagi tuh toeng gitu ya. Kesuwen, bahasa Eropanya apa? Cepat abang kakak. Bukan berarti ngegas tuh nggak boleh ngerem. Ada waktunya kita lihat spion, monitoring, evaluasi, wajib. Tapi cepat, speed, dalam rangka mengejar akhirat itu, cepat yang terukur. Itu yang disebut. Mungkin orang nyebutnya perencanaan yang matang. Ya kan? Apalagi? Bahasa yang lain. Masya Allah. Udah bawa pasukan dah ya? Mantap. Pensiunan apakah lokasinya di Pontianak? Pensiunan ini lokasinya di mana-mana. Abang kakak siapa yang mau terapkan? 3 aja kurikulumnya. 1,
Istighfar. 2, minta maaf. 3, jatuhkan ridho sama anak cucu keturunan. Udah itu kerjakan. Pesantren santri menanti husnul khotimah masing-masing. Cari kelompok, cari klub. Tengoklah yang sama-sama udah dekat-dekat sakaratul mautnya gitu aja gitu kan. Tengok muka-muka kawan kita kayaknya kawan aku nih mati lah kayaknya nih. Aja gitu ya. Apa susah-susah? Nggak harus nunggu 40. Ya kan? Nggak harus nunggu 40. Ingatkan dia tentang sholat, ingatkan dia tentang sebagaimana dulu kita merencanakan maksiat. Coba bilang. Harus lebih serius dalam merencanakan taubat. Saya ulang ya. Sebagaimana dulu kita merencanakan maksiat, maka sekarang harus lebih serius dalam merencanakan taubat. Terstruktur taubatnya. Cepat bang. Wasari'u. Allah suruh kita bersegera. Maka saya kadang-kadang juga nengok budak-budak nih. Masih santai budak-budak nih. Oh iyalah umur masih 33. Maka saya tanya, ente berapa dam? 33. Ini berarti 49 tadi beliau. Hah? 49? Berapa? Kita 31, 33, 20. Oh saya bilang pantas budak-budak masih santai. Saya ini udah 40. Ya kan? Sudah masuk 40 dibahas sama Bang Bajar. Bang Bajar lebih dulu. Jadi saya dengan beliau tuh selisih hari ya. Tak ada lagi waktu abang kakak. Skala prioritas ini, apapun yang kita kerja, bikin film, bikin skenario, apalagi bikin naskah, semua harus dilakukan dalam rangka menambah bekal kematian. Dan jangan dikira malaikat maut tuh bisa disogok pakai es boba atau apa gitu. Receh betul kalau nak nyogok dia. Tak bisa bang kakak. Dan tak pandang nomor urut atau nomor cabut. Jadi pensiunan ini untuk siapa sebenarnya? Ya untuk semualah. Aku sih nantilah udah tua sedikit. Iya kalau sampai. Bang Zul sih nyaman 17 baru. Santai Bang Zul ya. Masih santai. Gigi baru tumbuh ya bang. Satu, istighfar apa? 2, minta maaf atau memaafkan. 3, jatuhkan ridhomu. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Itulah yang disebut dengan mengejar restu. Itu dia. Nantilah nunggu 40. Iya kalau sampai. Apa? Belum tentu bang. Belum tentu demi Allah. Banyak orang. Turbulen pesawat. Dikit ya turbulennya. Hilang. Hilang nafasnya, hilang gak orangnya. Lompat dari sungai, hilang masalahnya. Sama? Dia-dianya hilang. Abang kakak ayah bunda, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini PR panjang buat kita untuk menentukan mana yang menjadi skala prioritas. Apa ayat yang Ayaman sering sampaikan? Ayat yang sering sampaikan inilah dia. Ini yang jadi ayatnya latansa. Latansa. Apa? Latansa. 2877. Kiai Syukri, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi MA, Allah yarham, itu membuat brand Munzalan, membuat brand di Gontor, brandnya adalah Latansa. Roti Latansa. Toko buku Latansa. Semenjak beliau tidak ada katanya maju katanya. Gitu tadaburnya, terbalik-balik dunia ini. Semenjak ada beliau maju gitu. Yang beliau itu, saya pun salut sama kebeliauan beliau itu ya. Nah, iya. Jadi yang tersisa dari beliau tuh tagline-nya di sana, Latansa gitu. Latansa. Apa Allah bilang Latansa? Allah. Latansa artinya apa ya man? Bukan Latanza ya pakai Z, enggak. Latansa pakai sin. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Tadi jadi dari umur 40 omongan Bang Banjir 46 ayat 15 kita lompat ke ad-duha walal akhiratu khairul laka minal ula. Nentukan skala prioritas. Abang kakak cuma 3 yang nanti bisa dipakai. Sedekah jariah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat darinya. Waladun soleh yad'u lahu. Walad. Dan ini berita bahagianya Allah lewat Rasulnya mengatakan walad, bukan ibnun. Isa bin Maryam. Berarti itu anak kandung ada darah daging. Bagaimana orang-orang yang belum punya anak keturunan atau punya anak tapi bukan anak biologis?
Hebatnya baginda Rasul saat itu waktu menyebutkan hadis ini, beliau menyebutkan waladun. Apa? Itu artinya bukan anak kandung. Oh, siapa yang baru tahu? Udah pada tahu kan? Walad. Jadi waladun soleh yad'ulahu. Jadi abang kakak skala prioritas harus mencetak kader. Mari saya ngomong sama beberapa kawan-kawan. Kita dikasih Allah skill dalam bidang makanan, skill di bidang minuman, skill di multimedia, skill di marketing, skill di public speaking, skill di dalam dunia laundry, ilmu retail, ilmu produksi, ilmu apapun itu. Cetak kader, regenerasi, siapkan orang-orang sesudahmu yang nanti menjadi waladunmu. Supaya kalau kau meninggal, jenazahmu di atas tanah, ilmu masih di atas tanah. Kita masuk dalam tanah, ilmunya masih di atas tanah. Bikin buku, tulis sesuatu, bikin film, bikin video, bikin tutorial dalam rangka meninggalkan ilmun yuntafa'u bihi dan dalam rangka meninggalkan orang-orang yang nanti akan melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia. Jelas abang kakak? Kalau udah begini gimana caranya Yaman? Rumusnya sederhana. Start small, start easy. Apa? Gimana rumusnya? Dalam kaidah usul fiqh dulu ya, Safanani ya. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Inilah prinsip yang saya pakai dari dulu, dari awal-awal ngerintis Munzalan. Start small, start easy. Saya bilang sama Bang Brian kemarin. Apa Bang, masih nggak ada saya pesan apa? Masih lupa nggak? Make it easy. Make it simple. Ini rumus hidup abang kakak. Jadi kalau ada orang melakukan apapun itu, harus nunggu besar, harus nunggu sempurna, cepat-cepat tinggalkan. Itu orang BO. Banyak omong, merampot. Saya bisa. Bisa apa? Bisa-bisa, ternyata nggak bisa. Ini ada iklan rokok. Bisa-bisa, ternyata nggak bisa. Alah, banyak bacot kau. Make it easy, make it simple. Tapi sebelum itu, start small, start easy dulu. Kata Bang Oki, stay foolish, stay hungry. Nah, itu kalimatnya Oki tuh. Jadi Steve Jobs almarhum tuh niru dia. Ini rumus bos. Di BP tuh, ini spiritnya. Start small, start easy. Make it easy, make it simple. Dari bikin alur cerita filmnya, ini prinsipnya, ini core-nya, ini follow the line. Follow the line. Abang kakak kalau dakwah itu dibikin simple, dibikin mudah dipahami, mudah untuk ditiru. Abang kakak pasti mudah diduplikasi, cepat dia pergerakannya. Maka saya bikin infak beras Rp25.000 per bulan. Berinfak 1.000 sehari, didoakan ribuan santri. Mau? Itu dulu, 2012. Gitu memang kampanyenya. Awareness-nya adalah sayang sama anak yatim. Nggak boleh ada kata-kata santunan. Memuliakan, kita ganti kata-kata. Berapa lama? 10 tahun lebih mengganti kata-kata santunan menjadi memuliakan. Maka tadi malam ada kata-kata sosial apa kan? Saya bilang pemberian bansos. Katanya untuk yang judi online bansos tuh. Tempat lain kena penjara, sini malah dapat bantuan. Ngomong apa nih? Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, merubah kalimat itu dari santunan menjadi 3M, memuliakan, melayani, membahagiakan. Sekarang sudah 2024, sudah kurang lebih 12 tahun, hampir mau masuk 13 tahun gerakan infak beras. Masih 1.000 sehari. Masih, cuma tagline-nya saya edit dikit. Berinfak 1.000 sehari, didoakan ribuan santri. Malu? Gitu. Apa tagline-nya? Berinfak 1.000 sehari, didoakan ribuan santri. Malu? Gitu. Kau beli rokok 45.000. Vape berapa sekarang vape? Ratusan ribu. Cicilan motormu berapa? COD-mu, pay later-mu berapa? Bisa tiap malam tuh COD-an. Bisa tiap malam tuh. Memang sih udah jarang ke mall Ustaz istri saya. Tapi paket. Ada panggilan laki-laki lain yang membahagiakan emak-emak hari ini.
Jadi ada suara laki-laki lain yang ditunggu oleh emak-emak di rumahnya. Apa? Paket. Ada yang enggak paket? Apa sekarang? Mas Agus. Nah, Mas Agus. Mas Agus tuh santri penerima amanah yang pegang security di Munzalan. Jadi semua orang tuh akan Mas Agus pada waktunya gitu ya. Betul nggak? Karena pakai alamat rumah jarang sampai. Jadi pakai alamat Munzalan, ya kan? Dah hafal dah itu tuh. Pejamata pun kuren udah tahu dah. Bapak ini ya terus, abang ini ya terus sampai kata dia. Mas Agus, ya kan? Mas Agus gitu. Tahu aja si Tat, iya Til gitu. Tilmizun maksudnya. Ayo, start small, start easy. Tidak ada waktu yang ideal untuk memulai kebaikan. Coba bilang. Satu-satunya waktu untuk memulai kebaikan adalah sekarang. Sekarang. Ada enggak orang baik? Masih ada enggak orang baik? Pertanyaan saya. Masih adakah orang baik? Masih banyak. Masih apa? Maka PR-nya abang kakak usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Temukan. Apa? Temukan potensimu, temukan skillmu. Ngapa saya nih? Oh, saya dunianya dunia air, Ayaman. Main air dari dulu sama Allah. Dari mulai air yang keras, jus batu, jus apa? Jus pasir, jus beton gitu kan, minuman keras, kan jus batu, jus itu. Sampai yang halus-halus minuman kecil-kecil Ayaman. Dah, itu amanah dari Allah. Temukan dulu, kau dikasih apa sama Allah? Oh, saya nih Ayaman orangnya apa? Konseptor. Bikin sesuatu, suka gitu, menggambar. Itu temukan potensimu. Lalu kumpulkan. Orang baik juga gitu. Cari orang baik tuh abang kakak. Jangan diam. Ember mendatangi sumur atau sumur mendatangi ember? Ember dong yang mendatangi sumur. Apa bahasa Jawanya? Timbo. Apa timba mendatangi sumur tuh loh. Intinya itulah dia. Paham tapi kan? Sumur yang mendatangi timba. Betul enggak? Salah. Guru datangi murid atau murid datangi guru? Nah, temukan, cari orang-orang baik yang sefrekuensi. Bang, abang ngerti juga dunia minuman bang? Ngerti dikit-dikit, ayo kita kumpul bang. Abang apa kontraktor? Cari bang, sesama kontraktor. Pasti ada bang kontraktor yang masuk surga bang. Udah dengar cerita kontraktor di akhirat belum? Kan pengen reuni. Satu di neraka, satu di... Nah, ini ceritanya Ustaz Dasat ya, bukan cerita saya. Saya cuma menceritakan ulang ya. Begitu bikin MOU, 3 minggu ya, 3 minggu, deal. Nah, gimana di sana? Oh, di sini enak, kata yang penghuni surga. Makan nyaman, apa yang diinginkan dikabulkan. Wah, kita nikmat sekali di sini. Nggak pernah dapat nikmat seindah sini. Begitu. Nah, kalau gitu kita ketemuan. Udah 3 minggu, yang dari neraka udah sampai tengah. Kami udah selesai bikin. Kok kita belum sampai-sampai? Apa kata yang di surga? Macam mana nak bangun kontraktor, pemborong, apa semua di sebelah sana, kata dia. Ada yang paham, ada yang ketawa aja lah, yang penting biar nampaknya paham gitu. Ya, alami, agak lama mikir. Dia memang gitu, kalau bisa lambat kenapa harus cepat? Ah gitu prinsipnya apa? Apa prinsipnya? Kalau bisa lambat, kalau dia bisa kenapa harus saya? Ah gitu prinsipnya tuh, apa? Kalau dia bisa kenapa harus saya gitu. Ini ceritanya Ustaz Dasat ya, jangan. Ini saya cuma ceritakan ulang ya. Ustaz Abdul Somad ya ceritakan ulang enggak mirip katanya. Emang kalau Ustaz Dasat yang cerita tuh bagus sekali. Oke, abang kakak usikum, temukan apa? Kumpulkan. Ini yang paling penting. Berjalanlah bersama. Mungkin kalau abang kakak dengar kata-kata berjamaah agak ini. Di dalam kata-kata berjalan ini abang kakak ada 3 proses, ada 3 hal. 1 belajar, 2 bergerak, 3 berproses. Yuk, temukan, kumpulkan, berjalanlah bersama. Temukan, kumpulkan, berjalanlah bersama. Ayaman, saya bagian nulis. Oke, bagus. Saya bagian ngasih ide. Aku mengeluarkan idenya, kau tulis ya, catat. Temukan orang-orang yang begitu.
Yang satu visi, satu misi, yang mau bergerak. Jangan fokus sama yang tak mau, buang-buang waktu. Yang lambat-lambat biarkan. Dia berarti mazhabnya kura-kura. Siapa tuh dia jadi kura-kura ninja? Dia memang kalau bisa lambat, kenapa harus cepat? Dia rapat, 2 minggu rapatnya kan? Rapatnya tuh 2 minggu. Habis itu, ngeksekusinya 2 tahun. Memang dia punya orang dalam, malaikat maut tuh bisa disogok sama dia. Kalau kita nih mazhabnya fast moving. Cepat, biar cepat asal selamat. Fa'idha farogta fansab. Selesai satu urusan lain lagi. Selesai satu urusan lagi. Dango, cepat-cepat abang kakak. Malaikat mau tak bisa disogok. Demi Allah tak bisa disogok. Maka saya bilang, saya ini siapa Yaman ini? Teman belajar. Yang kedua, teman bergerak. Teman berkincah kalau kata orang Pontianak. Yang ketiga, teman berproses. Kenapa harus ada kata-kata berproses abang kakak? Karena tidak semua hasil sesuai dengan maunya kita. Allah punya skenario lain. Allah punya sesuatu yang lebih baik. Kemarin pesawat saya harusnya Jogja. Kena wirid sama orang Surabaya, pindah pesawat saya. Bayangkan Solo tak ada pesawat, Semarang tak ada pesawat, Jogja habis. Satu-satunya pesawat yang ada cuma Surabaya. Rupanya ada SPA yang doakan, ada santri yang doakan, ada anaknya Paskas yang doakan. Pengen ketemu Ayaman. Ada Paskas dari Bondowoso. Bondowoso. Mimpi-mimpi sampai dimarahi istrinya. Kamu kok bangunkan aku tidur? Aku lagi enak-enak mimpi, kata suaminya. Emang mimpi apa? Mimpi ketemu sama Ayaman ngomong-ngomong di ruang tamu. Maka saya bilang, Mas, nanti kalau mimpi pasang layar biar istrinya tahu kalau sampai lagi mimpi itu. Saya bilang. Namanya Ilo. Ada anaknya Paskas. Dia bilang dia pengen ketemu sama Ayaman. Masya Allah, tabarakallah. Saya bilang, nah doanya jenengan. Pindah pesawat Ayaman. Ngeri bacaan orang Surabaya nih, Sunan Ampel. Senyap ya kawan tuh, senyap, pindah pesawat kita. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Semua terjadi atas izin Allah dan atas takdir dari Allah. Nggak bisa ngelawan. Marah-marah saya? Enggak, walaupun perjalanan 9 jam abang kakak. Tidur di mobil, jam 3 subuh sampai Surabaya. Balik di rumah ayah Sarwanto mandi sebentar, habis itu langsung isi SMK. Mantap lah pokoknya. Walaupun perjalanan saya kemana-mana mau 9 jam, 8 jam, isinya 10 menit. 10 menit yang sadar maksudnya. Mana nih? Sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hilang habis itu. Allah kasih saya rezeki bisa tidur, nyaman. Tapi tidak pakai mesin diesel ya. Senyap maksudnya. Mesin diesel itu lisensinya khusus itu. Khususon. Ayo cepat abang kakak. Yuk, ikut ulang lagi. Start small, start easy. Mulailah berbuat, mulailah bergerak, mulailah beramal soleh, bikin skala prioritas. Jangan nunggu sempurna abang kakak. Tidak ada cara lain dan tidak ada waktu yang ideal untuk memulai kebaikan. Kecuali sekarang. Lakukan sekarang. Gimana caranya Yaman? Make it easy. Make it simple. Orang pikir kalau udah ribet, jelimet itu pintar. Enggak, itu menunjukkan kebodohan dan pola pikir dia yang sangsot. Jangan ditiru yang kayak gitu-gitu. Orang cerdas itu justru simplify the complex thing. Apa? Simplify the complex thing. Kami mempermudah semua urusan Anda. Kita punya supermarket laundry sekarang. Abang kakak mau buka bisnis laundry? Sudah ada supermarketnya. Tinggal pilih ya mas ya. Dari mulai mesin, pelatihannya, konsepnya. Kita permudah urusan abang kakak. Mau bisnis laundry? Ada expertnya. Mau bikin makanan minuman, ada sudah konsultannya. Kita make it easy, make it simple. Kita permudah. Kita punya sekolah internasional, coming soon, insya Allah. Mohon doanya. Saya bilang sama Ustaz Fan, Ibda, ikan sepat, ikan gabus. Cari yang mau, tidak mau, pinggir. Nih, temukan, kumpulkan, jalan sama-sama. Saya ini sekarang pegang pecut. Untuk kita-kita, wakil pengasuh terutama. Yang mau bergerak, saya ajak jalan. Yang tidak mau, skip dulu. Nanti mungkin tahun depan atau Ramadan tahun depan baru dia mau bergerak. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan masih hidup dia. Cari yang mau saja. Apa? Cari yang mau. Dan jangan pernah abang kakak menunda kebaikan. Nanti nyesalnya sepanjang zaman. Ngapalah aku tak mulai? Ngapalah aku dulu ini? Terlalu idealis sehingga tidak realistis. Begitu juga sebaliknya. Terlalu realistis tapi jadi tidak idealis. Salah juga. Islam ngajarin dua-duanya. Realistisnya harus dapat, idealisnya juga dapat. Sip, jelas gak nih? Ini fatwa sebelum antum balik. Biar cepat asal selamat.
Masih banyak orang baik abang kakak. Dan masih banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan sebagai amal jariah sebelum kita meninggal. Sangu mati kita masih banyak yang bisa kita kerjakan. Sesuai dengan bidang yang abang kakak dititipkan Allah. Maka temukan kebaikan itu. Kumpulkan kebaikan itu. Berjalanlah bersama. Pakai rumus apa tadi? Start small. Make it easy. Make it simple. Sip? Oke? Bungkus ya. Pakai karet 1, karet 2. Karet 2. Jazakumullah khair abang kakak. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Doakan saya abang kakak, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya 4F. Ya, Fira, Farah, Fayat, Fatih. Doakan juga mama saya, ibu saya, dan semua keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Semoga kami semuanya, kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk abang kakak semuanya. Semoga abang kakak selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Dimudahkan dalam segala urusan. Siapa yang sedang sedih Allah bahagiakan. Siapa yang sedang sempit Allah lapangkan. Siapa yang sedang punya utang Allah lunaskan utang-utangnya. Siapa yang lagi cari ide, lagi cari konsep, pengen berbuat baik, membuat beramal soleh untuk bekal akhirat. Semoga Allah kasih ide-ide terbaik. Allah kasih ilham-ilham terbaik. Allah mudahkan niat baik abang kakak untuk menambah bekal-bekal kematian dengan bekal yang terbaik. Dan di wisuda kita semuanya ini, dari dunia yang fana ini, dunia yang kecil dan sementara ini, dengan predikat husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga Allah wafatkan kita husnul khatimah abang kakak. Wafatkan kita dalam keadaan terbaik, radiyatan mardiyah. Kita ridho kepada Allah, Allah juga ridho kepada kita. Kita bisa menambah semakin banyak bekal-bekal kematian kita. GSM, golek, sangu, mati. Kita sudah tidak cari muka bang kakak, karena muka sudah ada. Kita tidak cari nama, karena nama sudah ada. Kita cari apa? Cari bekal mati saja. Cari bekal mati. Ingat-ingat lagi, luruskan niat, bersihkan hati. Ngapa aku datang ke pondok ini? Ngapa aku datang ke Munzalan? Ngapa aku datang ke sini? Untuk apa aku nih hidup? Ngapain sih? Ngapa aku? Apa sih yang mau aku cari? Cari bekal mati. Jadi dengan karya film, jadikan karyamu sebagai pintu surgamu. Dengan skenario, dengan ide cerita, dengan apapun yang hari ini Allah titipkan ke abang kakak, jadikanlah itu sebagai bekal mati kita sama-sama. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak abang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.